Hai, aku Mike. Kisah yang akan kuceritakan terjadi setahun yang lalu. Setelah itu, aku tahu kalau aku punya kakak dan keluargaku kehilangan banyak uang. Biar ku mulai dengan menceritakan hubunganku dengan ibuku. Hubungan kami tidak begitu dekat. Sejak kecil, aku selalu merasa aku ini tidak cukup baik baginya. Dia mengkritik hasil prakaryaku di sekolah, mengoreksi kesalahan ucapanku, memintaku mulai menggunakan otakku untuk berpikir dulu sebelum bicara. Selain itu, dia sering membandingkanku dengan anak temannya yang lebih cerdas dariku. Ayah kerap melindungiku dari hal-hal semacam ini yang ibu namakan sebagai cara mendidik anak. Tapi, ayah lebih sering sibuk bekerja. Ayahku meninggal saat umurku 15 tahun. Dia mengalami serangan jantung. Aku dan ibuku sulit mengikhlaskannya. Aku tak paham dengan mereka yang beranggapan duka dapat mendekatkan kita. Bagi kami, justru berbeda. Aku mulai membuat ibu kesal dengan perilakuku. Oh, ini serius. Aku memang sengaja melakukannya. Aku kabur dari rumah dan diam-diam menumpang di rumah temanku agar ibuku mengkhawatirkanku. Aku sengaja bersikap kasar pada orang-orang saat berada di mall, karena aku tahu itu akan membuat ibuku malu dan marah. Tentu saja, kini aku tahu itu tindakan yang bodoh. Tapi dulu, kuharap dia tidak menggangguku dan berhenti membuatku tersiksa. Perang dinginku dengan ibuku berlangsung sekitar 1 tahun. Kemudian, tiba-tiba dia berhenti mengusikku dan mulai mengencani seorang pria untuk pertama kalinya setelah ayahku meninggal. Namanya Ted. Ibu memperkenalkannya padaku tidak lama setelah mereka bertemu. Kamu mungkin mengira aku tidak menyukainya, tapi sejujurnya aku merasa lega. Ya, setidaknya ibuku akan mengalihkan perhatiannya ke orang lain. Singkatnya, karena Ted, dia akhirnya berhenti menggangguku. Suatu hari, ibu mencoba memarahiku. Tapi, Ted menyuruh ibuku berhenti melakukannya, setidaknya di hadapannya. Karena mereka hampir selalu bersama. Itu menguntungkanku. Tak lama kemudian, mereka menikah. Ted tinggal bersama kami, lalu keadaan di antara aku dan ibuku terlihat membaik. Tentu saja, dia masih bisa mencari-cari celaku yang dia komentari, seperti nilai sekolahku misalnya. Tapi setidaknya, dia tidak mengatakan teman-temanku bodoh. Setiap aku pergi dengan mereka, dia hanya memintaku pulang sebelum pukul 10 malam dan selalu mengangkat telepon setiap dia menelepon. Sekitar setahun yang lalu, seseorang mengetuk rumah kami. Saat itu, ibuku di ruang makan, sedang menyiapkan makan malam, dan Ted sedang dalam perjalanan bisnis di luar kota. Jadi, akulah yang membukakan pintu. Di ambang pintu, berdiri seorang pria yang sedikit lebih tua dariku. Dia terlihat cukup familiar. Ah, mungkin aku pernah melihatnya. Aku sedang mencari seseorang, jelasnya. Dia juga menyebutkan nama keluarga kami. Aku mempersilahkannya masuk, kemudian kupanggil ibuku. Beberapa saat kemudian, kami tahu pria ini bernama Sam, dan sebenarnya dia adalah anak pertama ayahku. Entahlah, aku tak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku saat dia menceritakan kisahnya. Ternyata, bertahun-tahun yang lalu saat orang tuaku bertunangan, ayahku berselingkuh dengan seorang perempuan. Perempuan itu tahu ayahku akan menikahi wanita lain, dan dia tidak keberatan dengan itu. Tapi kemudian, dia hamil. Dia tidak mau merusak keluarga orang tuaku, dan dia yakin ayahku berhak tahu bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Awalnya, ayahku terkejut dan tidak tahu harus bagaimana. Perempuan itu siap membesarkan anak ini seorang diri, tapi ayahku menjanjikan dukungan secara finansial. Mereka sepakat merahasiakan ini dari semua orang, termasuk ibuku. Tapi saat anak itu lahir, ayahku tidak pernah berhenti mengunjunginya. Sejak kecil, Sam sudah tahu tentang keluarga lain ayahku dan telah terbiasa dengan cara dia dan ibunya menjalani hidup. Tapi sekitar 6 bulan yang lalu, ibunya meninggal. Dia tidak punya kerabat lain. Karena kesepian dan merana, dia putuskan untuk menghubungiku.
adik tirinya, dan ibuku. Menurutnya, mungkin kami bisa mulai menjalin silaturahmi, dan siapa tahu saja, kelak dia akan merasa seperti menjadi bagian dari keluarga yang utuh, keluarga sungguhan. Ibuku tertegun setelah mendengar semua itu. Sejujurnya, aku takut dia akan pingsan. Wajahnya terlihat pucat, dan mulutnya terus bergeming. Aku tak percaya ini terjadi padaku, pada keluarga kami. Pria ini tiba-tiba muncul dan memberitahu kami, ayahku telah berselingkuh dan membohongi ibuku selama 18 tahun pernikahan mereka. Mungkin itu juga yang sedang ibu pikirkan, karena dia tidak mau mempercayai Sam. Sampai-sampai, Sam memberikan bukti foto dirinya sewaktu kecil duduk di bahu ayahku yang masih muda. Kini, semua itu terlihat logis bagiku. Dan aku mulai menyadari, Sam memang terlihat sangat mirip dengan ayahku saat masih muda. Kurasa, pada saat itulah, kami semua yang duduk di ruangan itu mulai mengerti, hidup kami akan berubah. Tapi kemudian, hal lain terjadi. Inilah yang akhirnya akan menyebabkan petaka besar bagi keluarga kami. Aku benar-benar tak tahu hal apa lagi yang bisa dikatakan normal untuk situasi seperti ini. Karena, ya, dari awalnya memang sudah mencengangkan. Tapi sepertinya, reaksi ibuku jelas saja di luar normal. Dia tiba-tiba meletakkan foto itu dan bergegas memeluk Sam. Dia bilang, dia turut bersedih. Andai saja takdir Sam tidak seperti ini. Dan, kalau saja dia tahu tentang Sam dari awal, ya, hidup Sam memang sangat sulit. Kasihan dia. Cuma sendirian dan menderita. Tapi dia orang asing. Dan sejujurnya, ibu tidak pernah memelukku seperti itu. Dia ikut makan malam bersama kami dan menceritakan kehidupannya. Aku perhatikan, wajahnya sangat mirip dengan ayahku. Begitupun perilakunya. Kulihat ibuku juga memperhatikan hal itu. Dia melihat Sam dengan penuh kekaguman saat Sam membicarakan beasiswa di universitasnya, serta nilai-nilainya yang bagus. Sampai saat ibunya sakit, dia harus putus kuliah untuk merawatnya. Ibuku berkali-kali mengatakan, jika masih hidup, ayahku akan sangat bangga padanya. Dia sangat emosional saat mengatakannya, sehingga aku pun mengira Sam mungkin tipe anak yang didambakan oleh ibuku. Tapi sayangnya, ibuku hanya memiliki aku. Jadi, kurasa itu bisa disebut cemburu. Tapi, aku sungguh tidak ambil pusing. Seperti dugaanmu, aku tidak menyukai Sam. Sepertinya, ada yang aneh pada dirinya. Setelah bertahun-tahun ini, tahu-tahu dia muncul di tengah keluarga orang asing, lalu mengatakan, "Hei, aku ingin menjadi bagian dari keluargamu." Semua ucapannya memang benar, dan dia juga kesepian. Tapi tetap saja, itu aneh. Entahlah, sulit kuungkapkan dengan kata-kata, tapi kurasa dia punya maksud tersembunyi. Saat dia pergi, ku coba membicarakan hal ini dengan ibuku, tapi dia menolaknya. Keesokan harinya, ibuku ternyata benar-benar sibuk. Jadi, lagi-lagi aku harus menunggu. Sebenarnya, kami tidak berkesempatan untuk membahas apapun hingga Ted pulang dari perjalanan bisnisnya 2 hari kemudian. Aku yakin, ini bahkan terdengar lebih aneh bagi Ted, karena sekarang istrinya benar-benar membuatnya harus membiasakan diri. Anak pertama suaminya akan sering mampir dan menjadi anggota baru di keluarga kami. Ted berusaha meyakinkan ibuku kalau hubungan ini akan sangat tidak normal. Ibu pun tidak cukup mengenal pemuda ini. Lalu mengapa membiarkannya masuk ke rumah begitu saja? Tapi ibu bersikeras. Dia bilang, setidaknya ini yang bisa dia lakukan untuk bocah malang itu. Ya, dia benar-benar memanggilnya begitu. Jadi, setiap akhir pekan, kakak laki-laki baruku menyambangi rumah kami dan mengobrol selama berjam-jam dengan ibuku. Sepertinya dia tidak peduli. Aku dan Ted sama sekali tidak senang dengan hal itu. Suatu hari, aku punya ide brilian untuk mengatur rencana. Karena aku tahu, ibuku sangat peduli pada Ted dan takut kehilangannya. Aku pura-pura percaya, ibuku melihat ayahku, cinta pertamanya dalam diri Sam. Ya, ini mungkin terdengar omong kosong. Tapi saat ku utarakan isi pikiranku sewaktu makan malam, aku berhasil menanamkan keraguan di benak Ted. Meskipun ibu menyanggahnya dengan mengatakan, aku sudah hilang akal.
Kemudian di malam yang sama, ku dengar mereka beradu mulut. Suaranya lantang, dan harus kuakui, aku yakin rencana kecilku mulai berhasil. Keesokan harinya saat aku pulang sekolah, aku berpapasan dengan Sam, yang berjalan keluar dari rumah kami, dan dia tampak sangat sedih. Dia bahkan tidak menjawab salamku. Saat ku tanya ibu, siapa yang tadi ada di rumah dan ada perlu apa, ibu menjadi berang. Dia mulai menyalahkanku dengan mengatakan, asumsi bodohku tempo hari tentang dia yang jatuh cinta pada Sam telah memberikan imbasnya. Ted telah menegaskan, jika ibu tidak berhenti berhubungan dengan Sam, dia akan meninggalkan ibu. Pada saat itu, aku merasa lega. Meskipun aku jahat, setidaknya Sam tidak akan ada lagi. Karena dilihat dari cara Sam meninggalkan rumah kami, ibu pasti melarangnya datang lagi. Tapi jangan terburu-buru menyimpulkan ceritanya berakhir sampai di sini. Ternyata, Sam mengamuk dan mengatakan dia tidak akan pergi. Karena menurutnya, dia lebih penting di keluarga kami dibandingkan dengan Ted. Wow, bisa kamu bayangkan? Lalu Sam menambahkan, rumah yang kami huni dan uang yang kami warisi setelah kematian ayahku seharusnya dibagi rata di antara ahli warisnya. Dan dia berhak mendapatkan sebagian harta. Jadi, ya, ibu harus memberinya cek dengan jumlah uang yang banyak. Karena ibuku masih merasa bersalah atas perbuatan ayahku kepada Sam. Setidaknya, ibuku mengerti. Dari awal dugaanku benar. Saat aku mencurigai motif Sam menemui kami tidak tulus. Begitulah kisahnya. Jangan lupa berlangganan dan bagikan video ini, serta cari kisah nyata lainnya yang menarik di kanal ini.